Halo sedulur semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga panjenengan dalam keadaan sehat lahir batin, hati tenang, pikiran jernih, dan langkah selalu dimudahkan. Mari kita awali dengan doa singkat. Semoga siapapun yang menonton video ini diberi keselamatan, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari rasa takut maupun kesulitan. Amin, semoga terkabul. Saya senang sekali bisa menyapa panjenengan lagi. Anggap saja kita sedang duduk melingkar, ngobrol santai, sambil membahas hal-hal yang tidak semua orang tahu, tapi penuh makna untuk kehidupan kita sehari-hari. Sedulur, pernahkah panjenengan merasa bahwa orang-orang dengan weton tertentu punya aura yang berbeda? Ada yang kalau lewat, suasana langsung berubah. Ada yang diam saja, tapi wibawanya kerasa. Nah, bagi panjenengan yang lahir di weton pon, ada 9 hal yang diam-diam membuat panjenengan disegani oleh dunia gaib. Mungkin panjenengan tidak sadar, tapi ada energi halus yang mengikuti panjenengan sejak lahir. Apa saja 9 hal itu? Apakah panjenengan termasuk salah satu yang memancarkan wibawa alami tanpa panjenengan sadari? Kita bahas pelan-pelan, jangan kemana-mana dulu. Sebelum kita masuk lebih dalam, sedulur, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Bantu supaya wejangan seperti ini bisa terus hadir menemani panjenengan. Dan tuliskan di kolom komentar doa terbaik panjenengan hari ini, serta dari kota mana panjenengan menonton. Biar kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Hari ini kita akan membahas tema 9 hal yang diam-diam membuat pon disegani dunia gaib. Kenapa tema ini menarik? Karena weton pon memiliki karakter unik, kuat, kokoh, tenang, dan memiliki keseimbangan batin yang jarang dimiliki weton lain. Dalam budaya Jawa, pon dikenal sebagai weton yang membawa getaran besar, bukan menakutkan, tapi wibawa yang membuat makhluk halus cenderung menjaga jarak. Jadi bukan hal aneh kalau sedulur pon sering merasa, oh jarang diusik, dihormati tanpa alasan jelas, atau bahkan disukai hewan tertentu. Semua itu ada sebabnya. Mari kita buka satu persatu. 1. Energi batin yang stabil. Sedulur pon dikenal memiliki energi batin yang berbeda dari weton lainnya. Bukan berarti lebih sakti, bukan pula lebih menyeramkan, tetapi ada ketenangan dalam diri panjenengan yang membuat makhluk halus enggan mendekat. Energi batin pon itu ibarat batu besar di tengah sungai. Air deras boleh datang, tapi batu tetap kokoh di tempatnya. Getaran stabil inilah yang membuat dunia gaib menghormati batas panjenengan. Banyak sedulur pon yang tidak menyadari bahwa saat mereka masuk ke ruangan yang sedikit berat, suasana itu jadi lebih tenang. Bukan karena panjenengan melakukan sesuatu, tapi karena energi panjenengan mengisi ruang tersebut. Ketenangan ini membuat makhluk halus sulit menembus pertahanan alami panjenengan. Energi stabil ini juga terlihat dari cara panjenengan menghadapi masalah. Biasanya tidak panik, tidak meledak-ledak, dan tidak menunjukkan ketakutan berlebihan. Justru sikap diam panjenengan itu seringkali membuat energi negatif mundur duluan. Dalam dunia gaib, jiwa yang stabil dianggap sebagai pemilik tempat yang sah, sehingga keberadaan panjenengan dihormati. Beberapa orang pon bahkan tanpa sadar menjadi tempat curhat teman-temannya, karena mereka merasa nyaman berada di dekat panjenengan. Ketenangan ini bukan hanya menenangkan manusia, tapi juga membuat makhluk halus berpikir 2 kali sebelum mendekat. Stabilitas batin panjenengan adalah perisai pertama yang membuat pon terlihat wibawa di mata dunia tak kasat mata. 2. Tatapan yang tegas tanpa disengaja. Sedulur pon memiliki sorot mata yang tidak semua orang perhatikan, tapi dunia gaib sangat peka terhadapnya. Bukan tatapan galak, bukan tatapan marah, tapi tatapan yang hidup dan tegas. Ada kekuatan yang tidak panjenengan sadari di balik mata itu. Banyak sedulur pon yang mengatakan, "Loh, aku kan orangnya biasa saja, kok dibilang wibawa?" Justru itulah uniknya. Panjenengan tidak berusaha terlihat tegas, tapi aura itu muncul dengan sendirinya. Dalam kepercayaan Jawa, sorot mata seseorang menggambarkan kondisi batin. Pon biasanya punya batin yang teguh, sehingga matanya memancarkan sinyal kuat. Makhluk halus membaca ini sebagai tanda bahwa panjenengan bukan orang yang mudah dipermainkan. Bahkan ketika panjenengan sedang diam, energi tatapan itu tetap terasa oleh entitas halus di sekeliling. Ada cerita dari beberapa orang pon yang pernah merasakan suasana rumah tiba-tiba
dingin, atau terasa ada yang mengawasi, tetapi begitu panjenengan menatap ke arah tertentu, energinya langsung mereda. Itulah bukti bahwa tatapan Pon memiliki kekuatan untuk menegur tanpa kata-kata. Makhluk gaib memahami bahasa energi, bukan bahasa mulut. Dan tatapan panjenengan seperti mengatakan, "Aku tidak takut, dan aku tidak mengganggu kalian. Jangan ganggu aku." Tatapan tegas dari Pon juga membuat energi negatif susah menempel. Ibarat cahaya terang, aura mata panjenengan membuat makhluk halus malas mendekat karena mereka merasa terlihat jelas. Padahal panjenengan sendiri belum tentu melihat mereka. Tapi energi panjenengan membuat mereka merasa diawasi. Wibawa ini muncul natural, bukan dibuat-buat. Inilah sebabnya Pon sering dihormati, bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh dunia gaib. 3. Dalam rahasia primbon, Pon membawa unsur penjaga. Sedulur Pon memiliki keistimewaan dalam perhitungan Jawa. Weton Pon dikaitkan dengan unsur penjaga atau pelindung. Bukan berarti panjenengan otomatis memiliki kemampuan gaib, tetapi ada energi bawaan yang membuat panjenengan seolah ditemani kekuatan halus yang menjaga dari belakang. Ini bukan hal mistis menakutkan, lebih seperti keberuntungan spiritual yang membuat panjenengan merasa aman meski berada di tempat yang sepi atau berkekuatan berat. Banyak orang Pon mengalami pengalaman serupa. Berjalan sendirian malam-malam tapi merasa ada yang melindungi. Berada di tempat angker tapi tidak merasa ciut. Atau ketika teman-teman takut masuk area tertentu, Pon justru paling tenang. Makhluk halus bisa merasakan bahwa ada penjaga energi yang mengikuti panjenengan. Mereka bukan makhluk yang panjenengan panggil, bukan sesuatu yang disembah. Ini hanyalah simbol bahwa Pon memiliki benteng alami yang sulit ditembus. Dalam primbon, Pon sering dikaitkan dengan sifat bumi, kuat, stabil, dan kokoh. Unsur bumi ini dipercaya menjadi alasan kenapa Pon memiliki energi yang tidak mudah goyah. Dunia gaib menganggap Pon sebagai pribadi yang mapan secara energi, sehingga tidak mudah diganggu. Bagi mereka, gangguan hanya akan membuang energi, karena Pon tidak mudah terpengaruh. Ada pula cerita orang Pon yang pernah menempati rumah bekas kosong puluhan tahun. Waktu orang lain masuk, suasananya berat. Tapi ketika sedulur Pon tinggal di sana beberapa hari, hawa rumah perlahan berubah lebih ringan. Itu bukan karena panjenengan melakukan ritual apapun, melainkan karena energi penjaga pada diri panjenengan menetralkan suasana. Unsur penjaga ini bukan berarti panjenengan kebal terhadap bahaya. Tetap harus waspada. Namun, secara alami Pon memiliki peluang lebih kecil mendapat gangguan gaib dibanding weton lain. Inilah yang membuat Pon disegani dunia halus. Bukan karena kekuatan menyerang, tetapi karena energi perlindungan yang memancar diam-diam, membuat makhluk halus menghormati batas panjenengan. 4. Karakter tenang yang mengundang rasa hormat. Sedulur Pon memiliki sifat yang jarang ditemukan pada weton lain, ketenangan yang tidak dibuat-buat. Panjenengan bukan tipe yang mudah meledak, bukan tipe yang suka ribut atau memamerkan keberanian. Justru karena ketenangan inilah, panjenengan dihormati, bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh dunia gaib. Makhluk halus sangat sensitif terhadap emosi manusia. Semakin seseorang panik, takut, atau emosional, semakin mudah mereka mendekat. Itu ibarat pintu yang terbuka lebar. Namun sedulur Pon, dengan karakter tenangnya, justru membuat pintu itu tetap tertutup rapat. Ketenangan panjenengan itu ibarat angin sejuk yang membuat makhluk halus malas mendekat. Banyak orang Pon yang bercerita bahwa mereka jarang mengalami mimpi buruk, jarang mengalami kejadian ganjil walau tinggal di tempat yang terkenal angker. Itu karena energi batin Pon tidak memancing kehadiran entitas halus. Panjenengan seperti air tenang yang sulit diusik. Selain itu, Pon juga tidak mudah terprovokasi. Kalau ada suasana yang tiba-tiba berubah mencekam, panjenengan tetap sadar dan bisa membaca situasi tanpa terbawa ketakutan. Reaksi tenang ini yang membuat makhluk halus menjadi ragu untuk mengganggu. Mereka lebih memilih menjauh daripada berhadapan dengan seseorang yang tidak mudah ditaklukkan. Dalam kehidupan sehari-hari, ketenangan ini membuat sedulur Pon selalu tampak lebih dewasa. Orang lain bisa panik duluan, tapi panjenengan tetap memikirkan langkah terbaik. Dan energi seperti ini sangat dihargai di alam halus, bahwa panjenengan memiliki kendali atas diri sendiri. Wejangan leluhur berkata,
Wong sing atine adem bakal didemeni jagat. Orang yang hatinya adem akan disukai oleh semesta. Ketenangan panjenengan bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan besar yang bekerja tanpa suara. Bahkan dunia gaib tahu itu. 5. Aura kemandirian yang kuat. Sedulur Pon dikenal mandiri sejak kecil. Bahkan sebelum diminta, panjenengan sudah biasa melakukan banyak hal sendiri. Mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, bahkan menjaga dirinya tanpa banyak bergantung pada orang lain. Dalam kacamata dunia gaib, sifat mandiri ini menunjukkan bahwa panjenengan memiliki daya hidup yang tinggi. Makhluk halus biasanya lebih tertarik pada orang yang energinya lemah, yang sering merasa sendirian, yang emosinya tidak stabil. Tapi sedulur Pon berbeda. Panjenengan itu ibarat api kecil yang terus menyala, tidak mudah pada meski diterpa angin. Energi mandiri seperti ini membuat makhluk halus segan untuk mendekat, karena mereka merasa panjenengan memiliki kekuatan yang cukup untuk berdiri sendiri. Kemandirian Pon juga terlihat dari sikapnya. Panjenengan tidak suka merepotkan orang lain, tidak suka mengeluh, dan tidak mudah meminta tolong kecuali benar-benar terdesak. Bahkan dalam situasi sulit pun, panjenengan cenderung mencari cara sendiri untuk bangkit. Sikap seperti ini memancarkan getaran kuat yang oleh dunia gaib dianggap sebagai tanda bahwa panjenengan bukan orang yang bisa dipermainkan. Beberapa orang Pon mungkin pernah mengalami kejadian aneh, seperti berada di tempat gelap tapi merasa aman, melewati jalan sepi tanpa was-was, atau merasa kuat meski sendirian di rumah malam-malam. Itu bukan berarti panjenengan tidak punya rasa takut, tetapi energi kemandirian dalam diri panjenengan lebih dominan, sehingga rasa takut tidak mengambil alih. Dunia gaib sangat menghormati orang yang bisa menjaga dirinya sendiri. Kemandirian ini juga membuat sedulur Pon sangat dipercaya banyak orang. Mereka tahu panjenengan bukan tipe yang mudah goyah. Dan ketika manusia sudah menaruh hormat, makhluk halus pun ikut menjaga jarak. Kemandirian panjenengan adalah tameng yang tidak terlihat, tapi sangat kuat. 6. Getaran batin yang peka tapi tidak takut. Sedulur Pon memiliki kepekaan yang cukup tinggi. Panjenengan mungkin pernah merasakan perubahan suasana ruangan tanpa harus melihat apapun. Kadang merinding sedikit, kadang merasa adem, kadang merasa ada sesuatu yang tidak terlihat. Namun menariknya, meski peka, panjenengan bukan tipe yang mudah ketakutan. Inilah kombinasi unik yang membuat Pon disegani oleh makhluk halus. Biasanya orang yang peka justru lebih mudah takut, tetapi Pon berbeda. Saat panjenengan merasakan sesuatu yang aneh, respon panjenengan bukan panik, melainkan lebih ke, "Oh, ada apa ini?" Tenang dulu, lalu membaca situasi. Sikap seperti ini membuat energi panjenengan tetap stabil, dan makhluk halus menghormati batas tersebut. Kepekaan tanpa ketakutan inilah yang sebenarnya menjadi senjata alami. Makhluk halus tidak suka mendekati manusia yang bisa merasakan keberadaan mereka tanpa menunjukkan kelemahan. Bagi mereka, itu tanda bahwa panjenengan punya batin yang kuat dan sulit dimasuki. Ada banyak cerita dari sedulur Pon yang merasakan. Tiba-tiba ingin menutup pintu atau jendela karena ada yang lewat. Merasa terdorong untuk membaca doa di suatu tempat. Atau tiba-tiba merinding di satu titik ruangan, tapi kemudian merasa netral kembali. Semua itu bukan tanda kelemahan, justru tanda bahwa batin panjenengan bekerja dengan baik. Dan karena panjenengan tidak mudah takut, energi negatif sulit menempel. Makhluk halus senang mengganggu manusia yang energinya berantakan, yang emosinya tidak stabil, atau yang panik saat merasakan sesuatu. Tapi pada sedulur Pon, mereka merasa seperti berhadapan dengan seseorang yang sudah mengerti batas mereka. Kepekaan ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijaga. Dengan batin yang peka dan hati yang berani, panjenengan memiliki perlindungan alami yang jarang dimiliki weton lain. 7. Kemampuan adaptasi yang cepat. Sedulur Pon termasuk orang yang mudah beradaptasi. Panjenengan bisa menyesuaikan diri dengan tempat baru, suasana baru, bahkan lingkungan yang memiliki energi berat sekalipun. Dalam dunia gaib, kemampuan adaptasi seperti ini dianggap sebagai tanda bahwa panjenengan selaras dengan alam, sehingga entitas halus tidak merasa perlu menguji atau mengganggu. Misalnya ketika masuk rumah baru yang energinya belum stabil, orang lain bisa langsung merasa pusing, gelisah, atau tidak betah.
Tapi sedulur Pon biasanya hanya butuh waktu sebentar sebelum tubuh dan batinnya menyesuaikan diri. Panjenengan bisa membuat tempat itu terasa lebih nyaman hanya dengan kehadiran panjenengan sendiri. Adaptasi ini juga terlihat saat panjenengan berada di alam terbuka. Di hutan, di gunung, di sungai, atau di tempat yang sunyi, Pon dapat menyatu dengan suasana tanpa banyak bicara. Alam membaca energi panjenengan sebagai energi yang tidak mengancam, sehingga makhluk halus pun tidak merasa panjenengan adalah bahaya bagi mereka. Seringkali sedulur Pon dianggap sebagai penetral dalam kelompok. Saat orang lain mulai takut atau merasa tidak nyaman, panjenengan justru menjadi yang paling stabil. Energi Pon yang mudah menyesuaikan diri, membuat lingkungan ikut menenangkan diri. Makhluk halus lebih menghormati manusia yang tidak membuat kekacauan energi. Selain itu, kemampuan adaptasi ini memberi Pon kekuatan untuk melewati perubahan hidup tanpa hancur. Misalnya pindah kerja, pindah rumah, kehilangan sesuatu, atau menghadapi masa sulit. Panjenengan tidak butuh waktu lama untuk kembali berdiri. Dunia gaib membaca ini sebagai kekuatan batin yang jarang dimiliki. Karena mudah beradaptasi, Pon dianggap sebagai manusia yang diterima banyak tempat. Dan ketika suatu tempat sudah menerima kehadiran panjenengan, makhluk halus di tempat itu pun ikut menjaga jarak dan menghormati panjenengan. Kemampuan adaptasi seperti ini adalah salah satu alasan kenapa Pon terlihat kuat, meski tidak pernah menunjukkan sikap menantang. 8. Doa dan kebaikan hati yang menjadi perisai. Sedulur Pon memiliki satu kekuatan yang mungkin sering panjenengan remehkan, ketulusan hati. Orang Pon umumnya tidak suka menyakiti orang lain, suka membantu jika mampu, dan jarang menyimpan dendam terlalu lama. Dalam dunia energi halus, kebaikan hati seperti ini adalah cahaya yang sulit didekati energi negatif. Makhluk halus, terutama yang berenergi rendah, tidak betah dekat dengan manusia yang hatinya bersih. Mereka justru tertarik pada orang yang pemarah, penuh iri, atau sering berprasangka buruk. Tapi sedulur Pon, meski kadang terlihat tegas, sebenarnya punya hati yang lembut dan penuh pertimbangan. Dan kelembutan inilah yang membuat panjenengan dipandang memiliki cahaya batin. Selain itu, sedulur Pon biasanya terbiasa berdoa, bahkan yang tidak terlalu religius pun cenderung spontan menyebut nama Tuhan ketika merasa was-was. Doa seperti ini tidak panjenengan sadari, tapi menjadi benteng kuat yang membuat energi buruk menjauh. Doa tidak harus panjang, yang penting tulus dan keluar dari hati. Dunia gaib sangat peka terhadap getaran doa seperti ini. Ada banyak kisah dari orang Pon yang ketika berada di tempat yang membuat orang lain bergidik, mereka justru merasa aman hanya karena membaca doa kecil dalam hati. Bukan karena mereka lebih berani, tetapi karena batin mereka ringan dan tidak membawa niat buruk. Makhluk halus pun merasakan itu. Kebaikan hati sedulur Pon juga membuat panjenengan lebih mudah dikelilingi energi positif. Walaupun panjenengan marah, marahnya tidak sampai menusuk hati orang lain. Walaupun panjenengan kecewa, panjenengan tidak merusak kehidupan siapapun. Sifat seperti ini dianggap sangat luhur dalam dunia gaib. Wejangan leluhur mengatakan, ati becik marak ati becik sing liyane, lan sing ala bakal lunga dewe. Hati yang baik akan menarik hati baik lainnya, sedangkan hal buruk akan pergi sendiri. Perlindungan terbesar bagi Pon bukan berasal dari kekuatan fisik, bukan dari pusaka, bukan dari ilmu, tetapi dari kebaikan hati dan doa-doa kecil yang mengiringi langkah panjenengan setiap hari. 9. Bawaan wibawa sejak lahir. Sedulur Pon memiliki satu ciri yang sangat jelas tapi sering panjenengan sendiri tidak sadar, wibawa bawaan. Bahkan sejak kecil, Pon biasanya terlihat lebih berkarakter dibanding teman seumuran. Ketika tumbuh dewasa, wibawa ini semakin kuat dan menjadikan panjenengan sosok yang diperhitungkan. Wibawa ini bukan karena panjenengan sok tegas atau sengaja menakut-nakuti orang lain. Justru panjenengan tidak melakukan apa-apa, tapi orang di sekitar sudah merasa harus menghormati batas panjenengan. Dalam dunia gaib, wibawa seperti ini sangat dihormati. Makhluk halus dapat merasakan vibrasi wibawa seseorang, bahkan sebelum orang itu berbicara. Sifat Pon yang tenang, mandiri, dan tidak banyak basa-basi membuat aura wibawa makin terasa. Pon juga bukan tipe yang suka ikut campur urusan orang lain, sehingga makhluk halus menganggap panjenengan bukan ancaman, tapi juga bukan target yang mudah digoda. Ada juga keyakinan Jawa bahwa weton Pon membawa
pengaruh bumi, energi yang kuat, teguh, dan tidak gampang berubah. Orang dengan energi ini terlihat seperti penjaga wilayah, sehingga makhluk halus lebih memilih menjaga jarak daripada mencoba menguji panjenengan. Wibawa Pon sering terlihat dalam situasi tertentu. Ketika panjenengan masuk ruangan, suasana berubah lebih tertata. Ketika panjenengan diam, orang lain ikut diam. Ketika panjenengan bicara, orang-orang memperhatikan meski panjenengan tidak berusaha menjadi pusat perhatian. Inilah wibawa sejati, tidak dibuat-buat, tidak dipamerkan, tapi mengalir begitu saja. Di tingkat energi halus, Wibawa Pon memberikan pesan jelas. Ini wilayahku. Aku tidak mengganggu, tapi jangan ganggu aku. Makhluk halus menghormati pesan seperti ini. Mereka paham mana manusia yang bisa disepelekan dan mana yang memiliki pondasi batin kuat. Pon masuk kategori kedua. Karena itu, sedulur Pon cenderung aman di banyak tempat. Aman melakukan perjalanan malam, aman tinggal sendirian, dan jarang mengalami gangguan gaib. Bukan karena panjenengan kebal, tapi karena penghormatan energi itulah yang menjaga panjenengan. Jadi sedulur, 9 hal ini adalah alasan kenapa Pon sering disegani dunia gaib. Bukan karena kesaktian, bukan karena ilmu tertentu, tapi karena bawaan energi, karakter, dan keteguhan batin. Sedulur Pon memiliki kestabilan emosi, wibawa alami, perlindungan batin, serta hati yang baik. Ingat, kekuatan paling besar bukan dari tubuh, tapi dari ketulusan hati, doa, dan kesabaran. Selama panjenengan menjaga hati, tidak sombong, dan tetap berbuat kebaikan, energi baik itu akan kembali melindungi panjenengan. Terima kasih sedulur sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus memberikan wejangan seperti ini. Tulis di komentar doa dan harapan panjenengan hari ini. Biar doa-doa itu ikut menguatkan sedulur lain. Semoga panjenengan selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam setiap langkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat, semoga hidup panjenengan penuh berkah.